Jumpa lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar dividen ya. Jadi kita akan mengupas sekilas mengenai rasio-rasio apa yang perlu kita ketahui mengenai dividen dan juga tanggal-tanggal krusialnya. Nah, sebelum kita bahas, teman-teman silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya. Dan teman-teman silahkan join di grup Telegram kami secara gratis. Karena di situ kami akan selalu update mengenai informasi-informasi terbaru ya. Baik itu berupa video-video terbaru ataupun mungkin tips-tips lainnya yang bisa kami share di grup tersebut ya. Silahkan join di grup kami dengan cara klik linknya di dalam deskripsi di video ini. Ya, dan tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita membahas mengenai seputar dividen ya, ini ada 5 tools analisa saham yang teman-teman bisa download secara gratis ya. Pas saja, yaitu ada template analisa saham yang dimana laporan keuangannya dalam bentuk mata uang rupiah, dolar, menghitung proyeksi dividen, kalkulator averaging, dan simulasi nabung saham. Ya, teman-teman bisa download di link berikut ya, di link di deskripsi di video ini ya, ada linknya, teman-teman bisa download. Dan jangan khawatir karena setiap tools ini ada tutorial pengisiannya. Ya, teman-teman juga bisa follow Instagram kami @theinvestor_id. Oke, jadi di video ini kita akan membahas mengenai 4 hal ya, yaitu dividen payout ratio, dividen yield ratio, tanggal-tanggal penting dividen, dan tipsnya supaya teman-teman tidak kena dividen trap. Ya, nomor 4 ini yang paling penting ya. Jadi teman-teman harus tonton video ini sampai selesai ya. Oke, kita bahas dulu mengenai dividen payout ratio. Dividen payout ratio dan fungsinya ya. Jadi kenapa sih kita harus tahu mengenai dividen payout ratio dan juga cara menghitungnya? Nah, kita bahas dulu cara menghitungnya. Jadi dividen payout ratio ini memiliki rumus yaitu dividen dibagi dengan laba bersih. Ya, dikalikan 100%. Jadi contohnya misalkan ya perusahaan membagikan dividen, jadi biasanya setelah RUPS, perusahaan mengumumkan akan membagi dividen. Contohnya saja, misalkan dividen yang akan dikeluarkan sebesar 10 miliar. Kemudian 10 miliar ini diambilkan dari sebagian laba tahun kemarin, di mana tahun kemarin laba perusahaan itu sebesar 50 miliar rupiah. Ya, jadi kita menghitung dividen payout ratio yaitu 10 miliar dibagi 50 miliar. Ya, dikalikan 100% sama dengan 20%. Nah, kenapa kita harus tahu dividen payout ratio? Karena supaya kita bisa menghitung atau memproyeksikan kira-kira ke depan nanti potensi dividen payout rasionya atau dividen yang akan dibagikan itu berapa. Ya, jadi biasanya setiap tahun itu angka dividen payout rasionya ini tidak jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nanti di bagian akhir kita akan memberikan studi kasusnya yaitu saham PTBA. Ya, dimana kalau kita bisa mengetahui secara historis dividen payout rasionya setiap tahun selalu berapa persen, nah kita bisa ancang-ancang nih. Berarti ketika perusahaan menghasilkan laba sekian, besok ya atau tahun depan kira-kira berapa yang akan dibagikan gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sangat penting teman-teman mengetahui dividen payout ratio. Oke, ini mengenai payout ratio ya. Kemudian selanjutnya adalah dividen yield ratio. Ini juga penting supaya teman-teman bisa menghitung kira-kira yield yang akan kita dapat dengan dividen dari perusahaan ini tuh berapa gitu. Ya. Nah, dividen yield rasionya sendiri memiliki rumus yaitu dividen per share dibagi dengan harga saham ya, dikalikan 100% gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, karena kita dividen yield ratio ini adalah menghitung yieldnya, maka teman-teman juga harus hitung dulu dividen per share-nya atau dividen per sahamnya itu berapa. Ya, jadi kalau supaya kita mengetahui dividen yield rasionya, kita perlu mengetahui dividen per sahamnya, yaitu dengan rumus jumlah dividen yang dibagikan ya dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi kalau misalkan perusahaan memiliki saham yang beredar atau jumlah saham yang beredar sebesar misalkan 1 juta lembar, kemudian jumlah dividen yang akan dibagikan sebesar 5 juta ya, 5 juta rupiah, berarti 5 juta dibagi 1 juta lembar, berarti per sahamnya, per 1 lembar sahamnya itu akan dapatkan 5 rupiah. Nah, kira-kira seperti itu.
kita akan berikan ilustrasi ya supaya langsung nangkep ya, langsung nangkep kita berikan ilustrasi yaitu dividen PTBA tahun 2020 ya. Ini dividen yang diberikan PTBA di tahun kemarin. Jadi di tahun 2020 kemarin PTBA memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 3,6 triliun rupiah. Jumlah saham PTBA ya itu sebesar atau sebanyak 11,1 miliar lembar saham. Jadi PTBA ini mengeluarkan 11,1 miliar lembar saham baik yang dimiliki oleh pengendali maupun dimiliki oleh publik ya. Harga saham PTBA saat itu 2.500 per lembar sahamnya. Nah, sekarang bisa kita hitung nih antara dividend yield ratio dengan dividend payout ratio-nya tadi ya. Jadi kalau kita pakai rumus yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kita bisa masukkan nih angka-angkanya ya. Jadi dividen per share ya alias dividen per sahamnya akan ketahuan seperti ini. Sekali lagi rumusnya adalah jumlah dividen yang dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Oke, jadi jumlah dividen yang dibagikan PTBA tahun kemarin adalah 3,6 triliun rupiah. Dan jumlah lembar saham yang diterbitkan oleh PTBA itu sebesar 11,1 miliar lembar saham. Maka di sini ketahuan ya, per satu sahamnya akan berhak mendapatkan dividen sebesar 322 rupiah per lembar sahamnya ya. Ini tahun 2020 kemarin ya, ini adalah studi kasus yang beneran ada gitu ya. Kita lihat dividen yield ratio-nya. Ya, dividen yield ratio-nya berarti kan dividen per saham dibagi dengan harga saham waktu itu. Ya, dividen per saham adalah 322 dibandingkan dengan harga saham saat itu 2.500. Ya, maka dividen yield ratio yang didapatkan ketika kita membeli saham PTBA di tahun 2020 kemarin di harga 2.500 dan saat PTBA membagikan dividen, maka kita akan menerima yield ya, menerima dividen dengan yield 12,8%. Ya, dan ini yield yang sangat besar ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan nih dividennya saja 12,8%. Ya, bayangkan kalau kita bandingkan dengan deposito, kita bandingkan dengan obligasi ori, sukuk retail, itu tetap kalah teman-teman ya. Jadi inilah menariknya ketika kita bisa menemukan perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen dengan besar ya, dengan yield yang besar ya, maka ya instrumen investasi lainnya itu lewat gitu ya. Karena biasanya dividen yield ratio yang kita terima itu biasanya kecil. Ya, biasanya di bawah suku bunga deposito. Biasanya seperti itu. Tapi khusus beberapa saham memang memberikan dividen yield yang tinggi gitu. Nah, ini adalah historis dari dividen payout ratio ya, dividen payout ratio dari PTBA. Teman-teman bisa lihat di sini ya, sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 PTBA selalu membagikan dividen dengan payout ratio di atas 70%. Maka di sini bisa kita ancang-ancang nih ya, bisa kita proyeksikan bahwa di tahun 2021 ini paling tidak ada 75% paling tidak ya, atau sekitar itulah ya, bisa naik bisa turun, tapi sekitar 75% laba yang dihasilkan oleh PTBA akan dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, ini bagi kita yang ingin menghitung proyeksi dividen yang akan kita dapatkan di tahun berikutnya gitu ya, khususnya di tahun 2021 ini ya. Oke, itu mengenai dividen payout ratio dan juga dividen yield ya. Nah, sekarang kita masuk ke tanggal krusialnya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mengincar dividen, maka teman-teman juga harus tahu tanggal-tanggal krusial dividen. Ya, yang biasa kita temukan ya, yang biasa kita pakai acuan itu ada 4 tanggal ya. Yang pertama adalah cum date atau cumulative date. Nah, cum date ini adalah tanggal terakhir beli untuk dapat dividen. Ya, jadi terakhir kita belinya di tanggal cum date. Jadi kalau kita beli di cum date atau kita beli sebelum cum date ya, asal tidak kita jual di cum date, kita akan dapat dividennya. Ya, jadi di sini ya ketika kita mengincar dividen perusahaan ya cum date ini kita batas terakhir beli gitu ya. Ya lebih baik sebelumnya ya. Kalau sebelum cum date itu lebih baik daripada pas cum date-nya. Kita kira-kira seperti itu ya. Karena kadang ya kita lupa, yang namanya manusia ya sering lupa gitu ya. Kita pengen mengincar saham PTBA nih, kita pengen mengincar dividen PTBA, ya kita sudah ancang-ancang beli sahamnya di cum date,
tapi lupa, ya akhirnya nggak jadi ya dapat dividen gitu ya. Ya, jadi lebih baik sebelum cum date itu aman gitu ya. Nah, intinya adalah cum date ini tanggal terakhir beli untuk dapat dividen. Kemudian tanggal selanjutnya adalah ex cum date ya, atau expiry cumulative date. Ya, artinya tanggal di mana cum date ini sudah berakhir. Jadi kalau teman-teman beli setelah tanggal cum date ya biasanya ya pastinya tidak akan dapat dividen. Ya, jadi kalau teman-teman terlewat di tanggal cum date alias sudah masuk ex cum date, teman-teman baru beli sahamnya, nah maka teman-teman tidak berhak mendapatkan dividen di tahun tersebut ya, di tahun tersebut. Nah, walaupun teman-teman nge-hold sampai 1 tahun lagi, sampai nunggu cum date, tanggal cum date selanjutnya, ya nggak dapat yang tahun ininya gitu ya, nggak dapat ya. Jadi lewat dividennya gitu. Oke, itu mengenai ex cum date. Kemudian tanggal ketiga yaitu recording date, yaitu tanggal pencatatan penerima dividen. Biasanya recording date ini T+2 ya, atau T+2 setelah cum date ya. Jadi intinya recording date ini adalah pencatatan. Kira-kira siapa saja investor-investor yang berhak mendapatkan dividen. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir ada payment atau distribution date. Ya, jadi ini adalah tanggal saat pembayaran dividen. Nah, dari 4 tanggal ini sebenarnya yang paling penting nomor 1 ini teman-teman sekalian ya, yaitu cum date-nya. Ya, karena cum date ini benar-benar menentukan ketika teman-teman lewat cum date ya, alias teman-teman belum beli saat tanggal cum date ya, teman-teman nggak akan dapat dividennya gitu ya. Ya, cuman untuk beli di cum date tetap masih dapat ya. Jadi intinya tanggal terakhir beli di cum date-nya gitu. Maka teman-teman ketika mengincar dividen, teman-teman harus tahu nih cum date-nya ini di tanggal berapa gitu ya. Apalagi kalau kita mau mengincar saham-saham yang memberikan dividen besar. Nah, teman-teman benar-benar harus tahu nih cum date-nya, jangan sampai kelewat. Kalau kelewat ya sudah kelewat juga dividennya gitu. Sekarang yang terakhir nih, ya yang terakhir dan ini juga menurut saya sangat penting. Ya, hati-hati dengan dividen trap. Nah, apa itu dividen trap? Dividen trap ini gampangnya adalah ketika Anda mengharapkan dividen, ya, kemudian Anda jual saham tersebut, tapi loss-nya lebih besar daripada dividen yield yang didapat. Ya, jadi Anda mengharapkan, contohnya seperti PTBA tadi ya, tahun 2020. PTBA tadi potensi yield-nya 12%, ya, hitung-hitungannya 12%. Wah, Anda beli nih, seneng. Nah, tapi Anda hanya pengen mengincar dividennya saja, alias setelah ex cum date teman-teman mau jual sahamnya gitu. Jadi teman-teman beli saat cum date, ex cum date jual. Dan ternyata besoknya harganya turun. Ya, harganya turun. Ketika teman-teman jual, ternyata loss-nya itu lebih besar daripada dividen yield-nya. Maka teman-teman kena jebakan Batman ya, jebakan dividen gitu. Ya, alias ya sia-sia teman-teman mengharapkan dividen, tapi ternyata setelah Anda jual, ya loss-nya lebih besar daripada dividen yang didapat. Dan ini sering sekali terjadi kepada para investor. Ini saya berikan studi kasusnya juga ya, yaitu di saham PTBA tahun 2020 kemarin ya. Jadi sebenarnya bukan hanya PTBA tapi banyak saham yang lain. Cuman PTBA ini menarik karena dividen yield-nya yang besar tadi dan banyak orang akhirnya kena jebakan dividen ini ya. Jadi studi kasusnya PTBA tahun 2020 ya. Dividen yang dibagi adalah 322. Ya, cum date-nya tanggal 18 Juni 2020 dan harga saham di cum date ya, harga saham saat cum date-nya itu menyentuh 2.500. Ya, jadi 2.500 dapat dividen 322 berarti dividen yield-nya 12% ya. Jadi bagus banget. Nah, sekarang apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi teman-teman ya. Ketika saat cum date ya, harganya naik 2.500 ya, nembus di 2.510 highest-nya ya. Tapi setelah ex cum date harganya langsung anjlok, bahkan langsung kena ARB di hari berikutnya, kemudian turun turun jauh ya. Jadi kalau kita hitung dari 2.500 ke merah yang terakhir ini turunnya sudah 20%. Jadi kalau teman-teman beli di tanggal cum date di harga 2.500, kemudian teman-teman pengen jual besoknya karena nggak pengen nge-hold lama-lama, ya akhirnya tetap rugi gitu. Teman-teman dapat 12% tapi ruginya 20%. Ya alhasil ya malah justru loss yang didapat ya, teman-teman kena jebakan Batman, kena jebakan dividen. Nah, ini memang sering terjadi teman-teman ya, sering terjadi saat mendekati cum date. Ya, jadi ketika
perusahaan sudah menggelar RUPS, kemudian mengumumkan berapa dividen yang akan dibagi dan juga mengumumkan cum date-nya, biasanya harga sahamnya naik. Ya, ini terjadi ke hampir semua saham yang memberikan dividen besar ya. Nah, harganya naik. Puncak-puncaknya ya di tanggal cum date-nya. Tapi besoknya biasanya harganya langsung anjlok. Dan biasanya anjloknya ini melebihi dari dividen yield-nya. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan ini. Ya, kalau teman-teman hanya mengincar dividen harus benar-benar perhatikan ini. Karena kalau enggak ya ujung-ujungnya justru loss ya. Lalu bagaimana tipsnya supaya teman-teman tidak kena dividen trap ya. Jadi strategi yang bisa dijalankan. Ya, yang pertama teman-teman tetap harus hitung potensi dividen payout ratio dan dividen yield-nya. Ya, jadi kalau contohnya misalkan PTBA ya tahun kemarin 90% bagikan dalam bentuk dividen. Ya, ancang-ancangnya tahun 2021 ini ya antara 70 sampai 90% lah ya, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian beli jauh-jauh sebelum cum date. Ya, ini juga penting ya. Jadi beli kalau bisa ya beli sebelum RUPS kalau bisa ya. Karena itulah pentingnya kita mengetahui potensi dividen yield dan juga potensi dividen payout ratio-nya. Jadi sebelum RUPS kalau bisa beli. Karena biasanya setelah RUPS ya perusahaan mengumumkan akan bagikan dividen sekian, cum date-nya sekian, harga sahamnya itu biasanya akan naik gitu. Karena rata-rata orang mengincar dividennya doang ya, mengincar dividennya saja. Ya, biasanya harganya akan naik. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalkan Anda trading ya, misalkan Anda trading nih, alias Anda ya beli cepat, jual cepat gitu ya, pengen dapatkan keuntungan singkat saja gitu. Nah, teman-teman harus beli sahamnya ya jauh-jauh sebelum cum date ya, sebelum cum date dan jual saat cum date. Ya, jadi saat cum date tersebut ketika harganya mencapai puncak, teman-teman justru harus jual. Bukan justru beli ya. Dan teman-teman hitung nih, kira-kira kalau misalkan sudah mendekati potensi dividen yield-nya ya sudah jual saja ya. Toh juga sama kan teman-teman dapat capital gain kurang lebih sama dengan dividen yield-nya gitu ya. Jadi nggak masalah, nggak dapat dividen. Yang penting teman-teman cuannya itu hampir sama dengan dividen yield-nya, kira-kira seperti itu ya. Jadi intinya jual saat cum date kalau teman-teman trading. Ya. Nah, berbeda kalau Anda investing. Nah, kalau Anda investing ya tetap beli jauh-jauh sebelum cum date karena kalau Anda investing beli saat cum date ya harganya kemahalan gitu ya. Tetap beli jauh-jauh sebelum cum date dan harus di harga yang under value. Nah, makanya kalau untuk investing teman-teman harus menghitung nih harga wajarnya kisaran berapa gitu dan teman-teman beli di bawah itu. Nah, jualnya saat harganya sudah over value. Nah, harga over value ini belum tentu saat cum date ya. Jadi kalau contohnya misalkan seperti PTBA kemarin ya 2.500 ya tahun 2020 2.500 itu saat cum date ya. Kalau misalkan kita investing ya kita hold saja gitu ya karena 2.500 bahkan sekarang 2.800 menurut saya masih murah. Ya, kapan jualnya nanti saat harganya 4.000 ya 4.000 saya sendiri optimis ya antara 1 sampai 2 tahun ini insya Allah bisa menembus 4.000 kalau tidak ada force major lagi ya kondisi ekonomi yang tiba-tiba goyah lagi tiba-tiba berantakan lagi ya saya sih optimis seperti itu ya cuman memang harus sabar ya cuman tetap kan menarik kan dari 2.800 ke 4.000 itu sudah sekitar berapa persen itu ya sekitar ya 50% mungkin kali ya saya nggak hitung ya tapi intinya tetap lumayan cuman jangka waktunya dipanjangin dikit gitu ya. Ya, jadi beda cara atau beda style, beda juga cara eksekusinya. Ya, tapi intinya adalah teman-teman harus beli jauh-jauh sebelum cum date. Ya, itu tipsnya ya. Nah, oke, itu sekilas tips dari saya untuk memanfaatkan dividen dari perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen yang besar ya. Dan ini hanya sekedar tips teman-teman sekalian ya. Teman-teman bisa komentar juga kalau misalkan teman-teman tidak setuju dengan tips yang saya berikan ya. Atau mungkin kita bisa sharing ya, bisa sharing dengan komentar-komentar yang teman-teman tulis di kolom komentar di video ini. Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.